Selamat siang ya semua. Selamat siang. Nah, ini ada info penting yang saya ingin sampaikan ya pada itu ya kita UP berapa ya? UP 3 kan ya? UP 3 4 belum itu. Jadi UP 3 rencana tanggal 19 ya. 19 November. Ya, jadi 19 November. Jadi syutingnya minggu depannya bisa UP lagi itu. Ya itu udah minggu ke-13 kan ya? Ini minggu 12, minggu depan minggu 13. Nah, itu UP yang ketiga. Ya, jadi ke ketiga ya, ketiga. Nah, itu ya mohon itu menyiapkan diri ya, menyiapkan diri. Ya materi ya jalan terus ya sesuai dengan jalannya ini, sesuai target ya. Jadi rencana mingguan dari kurikulum itu, nah itu kita ya dalam posisi seperti itu. Nah, untuk itu mungkin dari Anda ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya? Belum sih, Pak. Ya, Buat ingin memastikan dulu, Pak, total UP kita kan ada 4 ya, Pak. iya, Berarti 4 UP dan 1 UAS untuk yang UAS untuk iya. Ya UAS nanti kan ngikutin ini kalender dari jadwal dari Pak Fakultas ya. UAS itu wajib atau nggak wajib, Pak? Wajib, wajib bahannya semua. Wah, semuanya. Oke, siap. Ya, gitu ya bahannya wajib. Jadi hanya ini aja UP1, P3, UP4 itu 3 terbaik yang dipakai. Kan ya? Itu nilainya. Kalau sekali nggak ikut ya sudah, itu kan ada yang terjeleknya itu nggak dipakai. Nggak ikut kan nol nilainya. Oh ya, Pak, untuk UAS kira-kira tanggal berapa ya, Pak? Dia belum tahu sih, tergantung ini aja, tergantung dari FTMD-nya. Apa ditaruh minggu pertama atau minggu kedua. Itu ya. Ini perpan agak ini ya, terlalu banyak ujiannya juga. Ya apa, termo itu ya, saya ngurus perpan itu juga banyak ujian. Sampai minggu 15 ujian juga. Ya walaupun ujiannya tidak seperti termo lah ya, jadi itu ada ujian yang ini, yang lebih banyak lagi tuh ujiannya. 4 kali sama juga, sama. 4 kali nanti UAS itu, jadi 5 kali ujian. Ya walaupun essay-nya hanya 2 kali. Jadi ada essay-nya hanya 2 kali. Nah, itu mungkin ya untuk termo kan artinya tiap ujian itu ada essay, ada multiple choice kan ya jenis. Nah, itu anak UP-nya saja 4 kali. Nah, siap-siap untuk minggu depan. Nah, setelah itu ujian lagi sepertinya kan ya. Habis itu kan masuk ujian UP4 itu kan materinya minggu depan kan udah mau habis lah kan ya. Habis minggu depan materi. Jadi siap-siap lagi. Apa minggu ke-14-nya minggu depannya ujian lagi. Bisa jadi 14-nya ujian lagi. Oke, baik. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi? Tidak ya. Jadi ingat tanggal 19. Ya sebelumnya maunya tanggal 12. Tapi kan saya udah ngumumin duluan untuk tingkat 3 yang perpindahan panas tanggal 15 kan. Ya, ya termo nggak mau geser hari ke yang lain gitu ya. Jadi masih ingin hari Jumatnya ya sudah. Akhirnya mundur seminggu. Nggak bisa aja Seninnya sebenarnya karena Senin atau Selasa depan kan. Nah, ini akan saya ini ya share dulu materi tentang ini ya. Jadi dari kelanjutan ini bahan yang telah dibahas ini. Nah, kita lanjut ke ini. Jadi review sedikit ya, jadi ingat hukum gas ideal lagi kan ya, hukum gas ideal kan yang Anda ketahui itu V kali tekanan kali volume jenis sama dengan RT itu ya, itu persamaan tingkat keadaan juga itu ya, hukum gas ideal itu ya, itu persamaan tingkat keadaan gas ideal. Nah, sekarang tergantung kan bisa berbasis molar atau berbasis massa. Itu aja ya. R itu sehingga ada 2. Kalau kita balik ke simbol yang digunakan di buku pegangan kita, itu R yang ada garis atasnya itu adalah molar base kan ya, molar basis kan ya, artinya
kilojoule per kilomol Kelvin satuan. Kalau yang tanpa ada yang di sini ini sekarang kilojoule per kilogram Kelvin satuan. Ya sudah tentu nilainya akan tergantung pada gasnya apa, senyawa apa. Gas itu gas dari senyawa apa, ya. Nah, itu udara beda lagi dengan nitrogen, beda lagi dengan oksigen. Kalau yang ada topi di atasnya itu kan yang universal, kan ya, jadi molar basis yang universal itu sama. Ya sama nilainya ya ordernya 8,3144 sekian lah itu ya. Memang itu dari tahun ke tahun kan. Ya dari tahun berapa dong ya, tahun 2016 ada revisi dikit, tahun 2018 lagi ada, itu ya dulu 2000 berapa, 998 dulu ya, dari itu ya ada perubahan-perubahan. Tapi kalau kita ambil digit depannya masih nggak cukup. Ya, jadi untuk Anda itu ya gunakanlah 8,314 aja udah cukup ya, kecuali memang nulis paper untuk publikasi internasional kan harus ngikutin informasi yang terbaru kan ya, terbaru dari asosiasi yang terbaru itu dari apa, IUPAC bukan IUPAC, Kodata ya yang ternyata. Nah, bagaimana perubahan energi dalam dan entalpi? Nah, itu ya seperti ini ya. Jadi hanya fungsi dari temperatur. Jadi delta U-nya jadi UT2 dikurang UT1 integral T1 T2 kan ya CV TDT kan ya. Itu. Terus berikutnya entalpi ya juga seperti itu kan ya. Jadi di sini panas jenisnya tekanan konstan, yang tadi panas jenisnya volume konstan ya. Jadi ini isochore specific heat, ini isobaric specific heat. Nah, kalau itunya panas jenisnya konstan ya bisa kita sederhanakan ya, jadi persamaan bisa jadi segini. Jadi memang UT dan UT dan HT ini, nah kita untuk udara, nah itu ada mass basis kan ya, saya singgung tadi mass basis, jadi kilojoule per kilogram satuannya kan itu nah itu ini kan ada di tabel A22 kan ya, ya bisa dievaluasi di tabel A22. Nah di situ ini ya bisa kita dapatkan datanya dari situ, dan juga tabel A23 ya itu yang molar basis kan ya. Jadi perhatikan simbolnya nanti ada topinya untuk panas jenis itu ya, panas jenisnya di situ. Jadi kita bisa gunakan itu ya. Jadi kalau pendekatan kita gas ideal. Nah ini panas jenis saja di sini tabel A20 ya, 2021 ini yang ada fungsinya. Di sini sepertinya ini untuk berapa gas yang dicek. Nah, berikutnya ini, bagaimana kalau kita integralkan ya. Nah, ini ada CP-nya diintegralkan, bisa aja dari T1 ke D2. Kalau kita mau suatu referent, misalkan di sini T0 ya, T superscript 0 ya. Ya, referentnya, maka integral ini kita bisa kita pecah atas 2 kan ya. Integral dari T referent ke T2 dikurangin ini T1 dari T0 ke T1 kan ya. Referent maksudnya referent. Nah ini yang ini kalau kita berikan simbol ini sebagai S0 T, nah ini jadi S0 T2 ya ini sama di atas. S0 T1 yang sama di atas. Dengan demikian persamaan ini dari persamaan TDS ya yang sudah diinikan sebelumnya ya, TDS itu ya kita bisa tuliskan jadi perubahan entalpi itu ya seperti ini ya. Jadi ada S ini superscript 0 ya. Oh, ada 0 ini ya. Oh, mungkin ya bulat ya, kalau tidak agak panjang ke 0. Nah, nah ini jadi SOT2 dengan 1 ya. Nah ini dikurangi. Ini kan persamaan TDS ya, bentuknya beda. Ya kalau molar basis, mol basis jadi ini. Jadi semua ada topinya ya, ada topinya PR-nya ada ini garis ini lah di atas. Nah itu ya jadinya itu yang perlu diingat untuk ini terutama yang review gas idealnya ini. Kita hubungkan sekarang dengan pokok bahasa yang telah dibahas. Ya. Nah dengan demikian kita bisa tulis juga ini kan ya. Nah ini balik ke persamaan sebelumnya kan ya, karena ini diganti. Ini sama aja dengan ini. Ya karena ininya kan jadi dipecah ini. Nah itulah ininya ya jadi kita bisa evaluasi hubungannya. Nah ini berlaku untuk apa ya? Untuk karena kita masukkan ini gas ideal untuk gas ideal. Ya untuk gas ideal. Jadi untuk gas ideal ya entropi itu dipengaruhi oleh
tekanan juga, kan ya, dipengaruhi oleh tekanan juga, ya. Ya bisa jadi tekanan konstan, ya entropinya konstan ya, kalau prosesnya sentropis ya ini nol. Sehingga ini sama dengan ini kan ya. Jadi nanti bisa dapat hubungan juga. Ini ya hubungan bagaimana hubungan temperatur dengan tekanan. Nah, itu yang saya. Nah, kita sekarang masuk ke neraca entropi. Neraca entropi untuk sistem tertutup, ini neraca entropi itu dinyatakan ini adalah sebuah pernyataan dari hukum kedua yang ini secara khusus untuk suatu kenyamanan, ya. Jadi adalah ya ini untuk ya kenyamanan khusus untuk analisis termodinamika. Ya, jadi membuat suatu kenyamanan khusus ya diperkenalkanlah ini hubungan ini. Hubungan ini dQ per T ya. 1 nyampe 2 dQ per TB tambah 21 ya dQ per T internal reversible sama dengan minus sigma. Itu ya. Sama minus sigma. Nah, sementara itu bahwa nah ini jadi, nah integral suku yang kedua ini kan ya, kan sama dengan ini ya, S2, S1 kan ya. Jadi ini kena 21, ini kan 1 ke 2. Ini yang internal reversible-nya jadi 21 bolak-balik sistemnya. Ini kan ya. Nah, loop ini. Nah, ini sama dengan S1 minus S2. Nah, demikian ya, ini kita bisa ini kan. Jadi proses yang ini, proses yang irreversible ya, ini yang reversible ini irreversible dari 2 ke 1 ini kan reversible ya, ini yang irreversible ini tambah delta S ini sama dengan minus ya, atau dibalik sama dengan S2 dikurang S1 ya, perubahan intinya sama dengan ini proses ini ditambah dengan sigma gitu ya. Ketika sigma sama dengan 0 jadi ini adalah reversible ya, balik sama sebelum. Nah, ini ya jadi ini sistem tertutupnya. Nah, itu yang perubahan entropi. Ini berikutnya, nah perubahan entropi, perpindahan entropi. Nah, ini adalah produksi entropi. Jadi sigma ini simulusnya produksi entropi. Memang ada buku yang lainnya, pegangan kita yang kedua, Yunus Channel ya, pakai SG kan ya, pembangkitan entropi ya, generation. Nah, hukum kedua itu hubungan dengan produksi entropi. Nah, untuk proses irreversible ya ada produksi entropi. Yang irreversible ya tidak ada. Ya, yang tidak yang apa yang tidak ini yang reversible lebih besar dari nol. Yang reversible sama dengan nol. Ya, atau tidak irreversible kan sama dengan reversible kan. Balik aja ya. Balik ya, jadi logika ini, logika matematika. Nah, sudah tentu nilai jadi produksi entropi itu nilainya tidak dapat, tidak boleh negatif, ya. Tidak boleh negatif. Kalau ada hasil analisisnya, kalau itu sigma nyampe negatif, jadi ya kalau analisisnya benar, maka harusnya kalau itu dibuat sistemnya itu tidak jalan. Ya, kalau analisisnya benar kan bisa jadi analisisnya salah, kan ya? Salah. Orang analisis kan ya ada kedua kemungkinan, bisa benar bisa salah. Nah, perubahan entropi itu gimana? Nah, perubahan entropi itu ya bisa positif, bisa negatif. Yang tidak boleh negatif adalah sigma. Itu. Jadi mohon Anda itu. Nah, perhatikan. Nah, untuk neraca ini entropi. Jadi bentuk neraca entropinya untuk mengatur ya yang tadi itu ya bisa ditulis di ini ya dalam bentuk integral itu bisa dibentuk dalam sigma ya integral itu kan ini integration kan ya penyatuan jadi penjumlahan ya. Nah, neraca entropi ya dapat dinyatakan dalam laju terhadap waktu ya terhadap waktu. Nah, jadi ds per dt kan ya bagi t ya sigmanya ya tambah dot ya tambah dot. Nah, jadi bisa seperti ini. Dari ini A-nya awal seperti ini, ya A-nya awal, nanti B-nya jadi akhir ya. Setelah partisi dibuka, nah gimana ininya? Perubahan entropinya gimana? Ya. Nah, perubahan entropinya, juga entropinya di sini ya. Kalau sistemnya adiabatik, ya maka Q-nya 0,
proses bisa berlangsung, maka S2 itu lebih besar pada S1, kan ya. Prosesnya kan nggak bisa bolak-balik, kan ya. Itu artinya irreversible. Jadi sigma itu harus positif. Sigma harus positif, Q-nya 0, maka delta S-nya adalah positif. Ya, delta S positif artinya entropi 2 lebih besar pada entropi 1. Itu ya. Jadi, ini kan jelas ya, jadi ini U1P1, S1, nanti volumenya jadi 2 kali, maka 2V1. Itu, jadinya seperti itu. Terus berikutnya ini, maka berikutnya dapat dinyatakan hubungan, nah ini, hubungan yang tadi itu, nah juga ini ya dalam bentuk delta, kan ya, waktu hilang delta-delta. Nah itu inilah ya, masih ekivalen lah. Nah, bagaimana entropi itu ya kalau untuk suatu sistem terisolasi kan ya, kalau sistem terisolasi bahwa delta E sistemnya itu sama dengan yang isolasi itu sama dengan 0. Nah, jadi persamaan isolasi. Nah, apakah Anda ini menyadari bahwa entropi itu meningkat nggak? Ya. Nah, jadi karena sistem terisolasi nilai dengan lingkungan, jadi isolasi kan ada sistemnya, ada lingkungan juga, ya itu yang ininya dalam sistem tersebut itu sama dengan 0, maka jadi itu del ini energinya nggak ada, ya panas keluar masuk, jadi delta S itu sama dengan produksi entropi, kan ya. Jadi untuk ini produksi entropi. Karena dalam proses bisa berlangsung, kita bisa bekerja sesuatu itu, buktinya prosesnya itu berlangsung di dalam rumah, misalkan. Rumah itu kan bisa ada sistem dan lingkungan, kan ya, rumah yang besarnya. Nah, dari situ ya delta S-nya positif. Ya, delta S-nya positif. Karena sigma harus positif, kan. Nah, itu ingat untuk yang terisolasi. Nah, dari situ isolasi kan delta S sistem, delta S surrounding. Nah, jumlahnya itu harusnya positif. Itu ya jumlahnya harusnya positif. Nah, bagaimana sekarang penafsiran statistikal ya, statistiknya tentang entropi tersebut ya, atau dari entropi tersebut. Nah, entropi ini kan bisa kita asosiasikan sebagai simbol dari ketidakteraturan ya, kekacauan. Dan pernyataan hukum termodinamika kedua itu bahwa entropi untuk sistem yang terisolasi yang berlangsungkan proses secara spontan itu akan cenderung meningkat ya, ini yang kasus tadi ya, ini dilepaskan spontan, nanti kan bisa balik kan ya. Nah, kita bisa pertimbangkan bahwa di dalam suatu itu ada n molekul kan ya, yang dalamnya dan setengah dari box awalnya, setelah itu ini box itu kita yang box totalnya termasuk vakum dan lain kita pertimbangkan sebagai sistem terisolasi. Karena sistem diisolasi, maka energi internal yang kita U tidak berubah, kan ya? Tidak berubah. Jadi U2 sama dengan U1. Ya juga temperaturnya tidak berubah. Yang berubah apa? Volumenya jadi 2 kali. Volumenya jadi 2 kali. Temperatur tetap, volumenya 2 kali. Nah, bagaimana entropinya? Entropinya ya itu berubah, ya entropi jadi tambah besar, ya karena volumenya semakin besar, ya. Jadi tingkat gerak kekacauannya lebih besar jadinya. Nah, itu jadi entropinya jadi bukan 2 kali, meningkat. Ya nggak tahu, nggak persis 2 kali. Nggak ada aturan yang menyebutkan itu jadi 2 kali. Yang jelas lebih besar pada suhu. Nah, itu kalau lebih besar, sehingga nanti produksi entropi juga bisa lebih besar pada 0. Nah, itu ya jadi itu ya dari aspek pemikiran dari statistiknya. Nah, untuk perubahan entropi pada tempat proses berlangsung pada isotermal, nah ini jadi S ini. Nah, S ini kan hurufnya masih kapital ya, dibagi M kan ya, sehingga nanti satuannya kilojoule per kilomol Kelvin, gitu ya.
Nah, ini juga sama ya dengan R, ini kan satuan, ini kan tambah satuan. Nah, sebuah keadaan kesetimbangan dari sebuah sistem akan muncul tanpa tidak ada suatu perubahan. Tetapi dari level mikroskopik, nah ada partikel-partikel yang ini, yang partikel-partikel yang ini, yang secara kontinu dalam geraknya, saling menggantikan ya gerak secara kontinu. Nah, untuk jumlah yang sangat besar itu ya dari tingkat keadaan mikroskopik ini. Nah, ini juga berhubungan dengan untuk suatu keseimbangan makroskopik. Jadi keseimbangannya mikro dengan makro kan ya, keseimbangan. Nah, ini jadi tingkat keadaan mikroskopik yang mungkin ya, jadi jumlah total tingkat keadaan yang mungkin tersedia dalam suatu sistem itu disebut sebagai probabilitas termodinamika. Nah, itu ya, jadi itu disebut sebagai probabilitas termodinamikanya. Entropi dihubungkan dengan W, kan ya? W. Nah, oleh dengan suatu hubungan Boltzmann, karena Boltzmann, jadi S itu sama dengan K ln W. Itu S sama dengan K ln W. Nah, K itu apa? K itu adalah konstanta Boltzmann. Nah, itu ya K itu konstanta Boltzmann. Nah, jadi apa? Jadi Tadi itu apa ya, Pak? proses-proses dalam sebuah sistem terisolasi hanya berlangsung itu dengan suatu cara bahwa tingkat keadaan mikroskopik, jumlah tingkat keadaan setia dari makroskopik dalam sistem itu meningkat. Ya. Nah, juga hanya proses-proses dalam sebuah sistem terisolasi itu dapat berlangsung dengan adanya suatu peningkatan kekacauan ya, ketidakteraturan dari sistem ya, peningkatan kekacauan, disorder di sistem. Artinya apa? Proses itu ya ada peningkatan, ada produksi entropi. Untuk sistem terisolasi sudah tentu entropinya juga meningkat. Nah, kita masuk ke contoh ya berikut, karena coba Anda ini dulu deh, Anda oret-oret dulu ya. Nah, oret-oret dulu. Nah, bagaimana pembangkitan entropi ya? Tentukan laju, kan ya? Laju. Ya, coba gambar listrikaan, itu kan ya? Jadi ada daya pembangkitan di situ 1000 megawatt, jadi ya listrika negara maju kan ya, kalau kita 350 lah, 400 watt lah, itu ya. Listriknya agak gede-gede kapasitas. Nah, itu terus terkena udara, terekspos kan ya. Udara, nah, dengan temperatur ini 20. Terus ditanya. Jadi ada beda temperatur ya, di situnya di platnya 400, udaranya 20. Jadi dari besi itu gimana? Panasnya keluar. Udara itu gimana? Berima. Gitu ya. Jadi luarnya kan sistem ini ya. Gimana jadinya? Coba anak pikirkan. Siapa yang bisa?
Nah, ini bisa itu ya, jadi asumsinya apa yang pertama? Ya, asumsi. Ini udah tentu ininya tuna. Kan ya? Nah, apalagi? Jadi semua panas dari setrikaan itu ya ke udara, kan ya, lewat dasarnya itu kan ya. 1000 watt itu ya nggak ada atasnya, atas ada pasti kan hangat. Nah, KB kan itu ya. Jadi semua dari 1000 watt itu semua jadi panas, itu kan ya. Ya, efisiensinya kan sorry ITER kan 0,99,99 sekian persen, itu kan ya. Nah, anggap semuanya 100%. Ya, itulah minimum, kan ya, asumsi. Nah, mulai digambar. Ya, 1000 watt-nya hanya segitu, maka produksi entropinya, ya kalau kita ini kan terhadap ini, jadi sistem kita di setrikaan ya, ya jadi segitu kan ya, produksi entropi. Ya, kalau kita ini kan, jadi entropinya itu yang dibangkitkan ini ditentukan sama aplikasikan sistemnya lebih besar, jadi udara kan ya, jadi udara ada situ ya, sehingga Q-nya kan masuk itu ya, dari lingkungan 293 itu ya, jadi 293. Jadi tergantung sistem kita batasnya mana ya, jadi terhadap lingkungan sekitarnya sehingga batas sistemnya adalah 20 derajat. 20 derajat. Kan asalnya delta S sama dengan Q per T ya, plus produksi. Kan itu ya, plus produksi. Karena Q-nya keluar, itu negatif kan ya. Jadi kan jadinya sigma itu sama dengan Q per T kan ya. Nah, sekarang kita lihat itu sistemnya agak di luarnya dikit. Ya, memang produksi entropi itu tergantung cara melihat sistemnya kan ya, yang mana. Kan ya, baca entropi diterapkan pada sistemnya mana. Nah, angkanya kan jauh beda. Ya, 1,486 dengan 3,4138. Nah, inilah sebuah contoh. Ya, sebuah contoh. Jadi dalam menjawab sistemnya yang mana kita definisikan sebagai sistem yang mana. Udah ya, udah terjawab. Ada ini yang ingin bertanya sampai sini? Terus Pak, berarti jawabannya ini dua-duanya Pak atau gimana? Yuk kedua-duanya. Ya tergantung melihat sistemnya kan ya. Tergantung melihat sistemnya. Kalau penggambaran skematiknya itu yang kiri aja gitu, garis-garis sistemnya itu gimana Pak? Gimana? Untuk yang penggambaran skematik, itu kan biasanya kalau di soal kita diminta juga gambar skematiknya Pak. Ya, Garis-garis skematik ya ada ini setrikaan lah. Ya, setrikaan pilih sistemnya ini. Jadi ini memberi ilustrasi, jadi itu. Jadi dalam analisis itu sangat tergantung pada ini, sangat tergantung pada apa? Pada sistem yang kita pilih kan ya. ya Pak. Untuk yang ironnya itu berarti garis putus-putusnya bakal diletakkan di mana Pak? Gimana maksud Anda? Garis putus-putusnya atau nggak perlu Ya, gambar nah gitu? ini garis putus-putusnya anak ini, platnya itu ini, udaranya nggak masuk gitu kan ya. Ya jawabnya yang di atas ini jawabnya. Kalau udaranya masuk, jawabnya yang di bawah ini. Berarti kita kalau di skematiknya tuh Ya nggak buat perlu. ini asumsinya, diasumsi di ini. Dipertegas di asumsi. Sistemnya yang mana? Ya, Berarti oke oke Pak. Berarti yang bawah kalau udaranya dilihat juga yang ya 20 dilihat derajat, kalau yang udaranya kan atas tuh temperaturnya 20 kan ini pembagi aja beda kan ya. oh, baik. Lihat Mohon Pak. sistem.
Nah, terus ini. Jadi berikutnya adalah kita ini mempertimbang bagaimana ini ya. Kalau mempertimbangkan ini, jadi perbedaan prinsip ya antara sistem tertutup dengan volume atur. Nah, jadi prinsipnya itu ya ininya kan kalau kita perhatikan racanya ini kan di volume atur ada masa masuk keluar kan ya, dia masuk keluar. Kalau di masa atur ini nggak ada, itu aja ya, itu nggak. Jadi karena volume atur kan boleh ada masa masuk keluar, ya masa itu kan ada entropi juga. Jadi mirip dengan energi, cuma di sini ada plusnya adalah produksi entropi. Energi kan langsung balan, ya tambah W di situ ada kerja, kan ya? Ada kerja. Itu jadi. Nah itu laju perubahan entropi, berikutnya laju dari perpindahan entropi. Nah ini adalah yang suku paling kanan itu adalah laju dari produksi entropi. Dan bentuk lainnya, jadi D per dt, nah integral V rho SdV, nah ini sama dengan integral A Q dot per T, kan ya? Nah ini kali dA plus nah ini diubah lagi yang massa ini jadi ini ya, ini kan S ya entropi, nah itu rho kali kecepatan itu ya normal ya PN ya kecepatan normal tegak lurus terhadap A kan ya, nah itu kecepatan. Jadi untuk mendapatkan m dot itu. Nah ini yang masuk, ini yang keluar exit, nah ini produksi. Jadi inilah neraca entropi. Yang neraca entropi ini ya bisa digunakan untuk massa atur juga, ya ininya nol kan ya, inilah massa atur. Jadi lebih umum kan ya, persamaannya lebih umum. Kalau massa atur ya, jadi ini Anda ingat satu ya tinggal dicoret yang mana nol itu ya, jadi udah selesai. Nah, bagaimana analisis kalau volume atur itu dalam kondisi kena? Ya, jadi masanya tidak berubah di volume atur, jadi jumlah massa masuk sama massa keluar. Berikutnya lah ini neraca laju energinya ya, jadi sini kan ya, neraca laju energi ini sama dengan nol. Berikutnya neraca entropinya jadi sini. Nah, inilah jadi hukum pertama sama hukum kedua, sama hukum konservasi massa. Ya, jadi poin. Jadi nggak banyak, emang termodinamika nggak banyak persamaan, ya tidak seperti di perbincangan panas ya. Makanya empiriknya banyak sekali. Nah, kita masuk ke proses-proses isentropis. Ya, kalau yang disebut sebagai proses isentropis, iso kan entropi. Jadi iso tetap, jadi entropinya konstan sama proses tersebut. Karena, nah contoh-contohnya bisa kalau kita perhatikan bahwa di diagram TS itu ya vertikal arah prosesnya. Karena baik sebelah kiri kubah atau sebelah kanan vertikal. Dengan ini sistem diagram adalah inilah tekanan ya temperatur sama ini sama entropi. Jadi diagram TS. Diagram TS. Nah, untuk analisis dapat kita ini mungkin kita ini ya menggunakan ini ya tabel ataupun grafik-grafik kan ya, grafik-grafik sifat-sifat ya seperti yang ditunjukkan ya diagram HS ya, itu sering disebut diagram Molière atau diagram TS. Nah itu juga lagi satu juga untuk refrigeran sering disajikan dalam diagram tekanan dengan entalpi itu ya, itu sering juga ya. Tapi untuk melihat isentropis ya lebih mudah, yang ada sumbunya entropi itu ya. Nah ini diagram TS ataupun diagram
entalpi sama entropi. Nah, untuk model-model gas ideal bahwa proses ini atau hubungannya ya bisa kita inikan dari model gas ideal dan persamaan TdS. Nanti ada dari persamaan TdS itu proses konstan, bahkan ada tabelnya juga kan ya, proses entropis di situ. Tabel A22. Nah, ini jadi balik ke persamaan hubungan TdS untuk gas ideal, maka hubungannya dapat diperoleh sebagai ini ya, ini persamaan di slide ini ya, di slide pertama di kuliah hari ini. Nah, itu ingat ya ininya, don't forget itunya, return ya, ini return. Nah, dengan demikian, nah jadi proses entropis, nah itu menjadi S2 itu sama dengan, karena sebelah ini sama dengan 0. Ya, ini sama dengan yang bersamaan tadi lah ini. Ini sama dengan 0, sehingga S2 kan bawa ke sini, dia ke sini. Nah, itu juga akhirnya itu bisa dinyatakan secara eksplisit kan ya, hubungannya ya. Jadi hubungannya jadi ST2 kurang ST1 sama dengan R ln gitu ya. R ln. Nah, R itu dibagi R, nanti ln-nya buka itu eksponensial. Ya bolak-balik. Ya bolak-balik. Jadi kalau P1 tahu proses entropis, maka P2 kita bisa peroleh. Dengan hanya tahu temperatur ya. Temperatur awal dan temperatur akhir dari diagram atau gambar A22, A24. Nah, ini ya jadi P2 per P1 ya jadi ya, jadi ini diubah aja atasnya kan ya, P2-nya sini, ini buat. Nah, tabel gas ini ya, jadi untuk udara kan cek apa 22 atau 24 ya, saya agak ini dulu lupa nomornya, 22 mungkin ya, 24. Nah, P2 per P1, nah ini PR2 per PR1 ya sama. Nah, ini PR-nya nilai. Nanti ya volume juga ya. Nah, itu ada hubungannya, rasionya. Jadi dari volume jenis bisa juga dari tekanan bisa juga kan ya, kalau temperaturnya ketahui sekian, rasio volume jenisnya berapa, dari rasionya kan volume R2, volume R1 kan tahu, dari situ tahu volume jenis 2 kalau volume jenis 1 diketahui. Nah, coba pelajari ini ya, jadi apa perbedaan tiap-tiap proses kan ya. Jadi ini diagram TS. Nah, 1-2 proses isotropis. Isotropis, maka untuk kasus itu adalah N sama dengan K. Ya, K itu adalah panas jenis. Isobaric specific heat dibagi dengan isocoric specific heat. Nah, kalau adiabatik, maka N itu berada di antara ini, K dengan tak hingga. Kalau politropik, antara 1 dengan K. Kalau isotermal, bahwa N-nya sama dengan 1. Nah, isokorik, N-nya plus minus tak hingga. Nah, jadi hubungan apa? Tekanan kali volume jenis sama dengan K. Itu sama dengan N. Itu ya. Nah, kalau N itu sama dengan K, ya udah. Itu jadi hubungan itu. Hubungan umum di gas itu. Nah, ini polymer. Nah, ini M ya. Sama dengan konstan. Ini resmi ya. Nah, ini N itu berapa? Dia jadi proses. Nah, inilah contoh-contoh lebih lanjut ya dalam tekanan dan volume. Jadi kalau isotermal lebih landai,
Isentropis lebih curam. Jadi untuk N sama dengan 0, itu ya. Jadi N sama dengan 0, datar gitu ya. Pengaruh kan. N 0 jadi V pangkat. Berapapun nilai V nilainya sama. Ya berapapun volumenya ya. Jadi tekanannya sama. Datar. N sama dengan salah satu kan tekanan bagi volume sama dengan konstan. Bentar ya, ini ada telepon terus. Halo? Halo? Ya? Ya? Ya, ya. Halo, gimana? Paling jam 3 lagi ngajar. Ya, ya, ya. Nah, itu ya jadi seperti itu. Nah, N sama dengan K, jadi vertikal ya. Jadi ya itu isentropis. N sama dengan 1 kan, N sama dengan 1 isotermal kan ya. Jadi ini. Nah, ini yang agak beda dikit ya. N sama tak ingat. Jadi volume itu tidak berparuh kan ya. Jadi udah dicoret aja situ kan ya. Pengaruh plus minus tak ingat. Pengaruh volumenya. Semangat volume konstan di situ. Berapapun nilai volumenya tak ingat jawabnya. Gitu ya. Jadi akhirnya di ini kan tak ingat dan logikanya sih. Jadi memang tekanan tidak dipengaruhi oleh volume karena volume konstan. Ya itu ya. Jadi ini hal yang utama kan ya ketika menggambar-gambar itu ya, menggambar. Ya hubungannya kan ini aja. Tekanan kali volume N sama dengan C. Karena gimana? Ada yang ingin bertanya nggak? Nah, dari hubung diagram TS ya, sama diagram TS untuk pas ideal itu, nah ini jadi kita bisa ini kan dalam ini kan dari hubungan apa ini P dan T kan ya, P dan T adalah ini adalah kip kan ya, inilah yang ini kita bisa tulis kan Z sama dengan 0 kalau panas Mix konstan ya udah dianggap konstan jadi bisa lebih simpel, bisa dapat hubungan-hubungan ya ini sudah tentu ya ini ingat pas ideal ya dan ini ya ini jangan terlupa ini. Nah, ini bisa ditulis kan ya ini bawa ke sini ya. Pangkat CP ini bawa sini pangkat R ini jadi kanan kiri sama dengan ya. Ini tetapkan ini loannya buka kan ya sudah. Jadi ketemu hubungan-hubungannya. Ya demikian juga persamaan yang kedua di bawahnya ya. Jadi ini T2 per T1 pangkat CP kan ya. Ini V2 per T1 pangkat R kan itu ya. Itu ya jadi sedikit. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, tadi ingat ini prosesnya berlaku untuk entropi konstan. Ya, jadi isentropis ya.
Nanti bisa diterapkan kalau memang turbin gas, misalkan ya kalau dianggap gasnya ideal, ya ini berlaku. Isentropis ekspansi atau kompresor ideal, ya ini berlaku. Kan ya kalau gasnya dianggap ideal dan isentropis. Kalau gasnya real ya tidak ini, ya kita harus pakai sifat-sifat. Ya sifat-sifat termodinamikanya untuk gas tersebut kan ya. Ya tersebut, walaupun gas kan ada, ya harusnya seperti sistem tabel juga ya, sifat-sifat udara atau equation of state-nya kan ada. Ya software-nya juga kan ya, nggak bisa ini. Secara prinsip ya bisa lengkap. Ini di rentang dari triple point di fase fluida itu nyampe tekanan tertinggi dan temperatur tertinggi. Itu jadi rentangnya seperti itu. Itu dari aspek ini thermodynamic properties. Nah ini kan untuk kasus kalau ininya adalah ideal kan ya. Ya dalam prakteknya memang kalau kita menghitung cepat ya ideal aja pakai dulu kan ya. Nanti dapat hasilnya ya ada deviasi sih dengan aktual. Tapi daripada ini, daripada dalam waktu yang singkat nggak ada perkiraan kan ya. Nah ini juga bisa dijadikan perkiraan kan ya. Perkiraan berapa sih ini. Berapa sih bisanya ya ininya, sistemnya seperti apa. Nah untuk di peralatan-peralatan volumatur ini seperti turbin, nozzle, ya kompresor, pompa. Nah, ini kinerjanya sering ditunjukkan dengan ini dengan istilah yang disebut sebagai efisiensi isentropis, ya. Jadi dibandingkan antara yang realnya dengan yang ideal. Kalau yang untuk menghasilkan daya, ya. Kalau yang untuk membutuhkan daya ini kan adalah yang idealnya berapa, yang realnya berapa dibalik, itu definisinya kan ya, definisinya dibalik. Itu ya, jadi karena ingin itu ya menunjukkan ininya seperti apa sih alatnya, membutuhkan daya. Oh dia kalau semakin baik harusnya semakin kecil kan, membutuhkan daya, karena baik semakin kecil membutuhkan dayanya. Semakin dekat yang ideal itulah yang kecilnya kan. Jadi kalau yang aktualnya itu semakin kecil, jadi nanti sama dengan yang idealnya kan, jadi 1 dengan bagi 1 kan, jadi 100%. Sebaliknya untuk yang penghasil daya. Nah untuk ini turbin, nah ini actual expansion kan ya, actual expansion. Nah ini P1 ya, P2. Nah itu untuk proses ini 1 kedua. Nah itu yang tegak vertikal ini ya. Vertikal ini ya, ini kan entropinya konstan ya. Yang aktualnya nggak tegak, ada produksi entropi, ininya miring ke sini. Ya, entropinya semakin besar. Tapi karena berlangsung di proses tekan ininya harus pada tekan yang sama, nah ini entalpinya lebih besar jadi pada saat ini, sehingga perubahan ekspansinya bisanya lebih kecil. Ini yang aktual. Jadi delta H-nya itu yang aktual lebih pendek kan daripada delta H dari 1 ke 2S. Itu ya, pendek situ. Nah, oleh karena itu artinya akibat adanya irreversibilitas diperkenalkanlah efisiensi isentropis di situ. Nah, itulah merepresentasikan sejauh mana ininya deviasinya terhadap yang ideal. Ya, deviasinya terhadap yang ideal. Sejauh mana deviasi terhadap yang ideal. Nah, untuk kerja ini ya, aktual yang di spesifik yang dihasilkan, nah WCV per M dot ya sama dengan H1 minus H2. Nah, maksimumnya ya H1 dikurang H2S. Nah, ini efisiensinya kan ya, jadi yang aktualnya dibagi yang ideal. Gitu. Nah, ininya artinya kalau lihat darah sini ini
accessible state-nya yang bisa itu ya harusnya tingkat ininya entropi 2 itu lebih besar pada H2S ya, jadi sekarang ya itu ya, jadi itu yang bisa berlangsung. Kalau ke kiri nggak bisa, kalau ke kiri apa produksi entropinya negatif. Ke kanan lah untuk kasus ini produksi entropinya adalah positif. Dia kan harus positif ya, dari hukum kedua. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Bingung? Kalau udah jelas, saya lanjut ke kompresor. Nah, di kompresor ini ya, kompresor itu ini satu masuk, idealnya keluar dua, ya 2S ya. Dia akibat ada reversibilitas. Nah ini, nah jadi ke kanan juga sini gesernya, jadi sini dua. Sehingga nantinya ya ini minimumnya berapa? Minimumnya H2S dikurang H1. Aktualnya adalah H2 dikurang H1. Ya kerja. Nah, ini diberi tanda negatif. Kenapa negatif? Karena kerja ini masuk ke sistem. Karena kerja positifnya buah sistem kan ya. Ya, itu yang penting ngerti aja lah. Jangan sampai salah tanda plus minus itu. Nah, bagaimana tentang efisiensinya? Nah, efisiensinya itu ya daya yang ideal dibagi yang aktual. Ya, kalau sistemnya bekerja semakin baik, maka pembagi ini semakin dekat dengan yang ideal, sehingga ini akan mendekati 100%, mendekati 100%. Nah, bagaimana Nusselt? Nah, Nusselt ini dilihat ininya. Jadi kan isentropis di situ ya. Nah, jadi efisiensi isentropisnya, energinya itu kan ya, energi sisi masuk dan keluarnya kan tidak ini ya. Jadi lihat adalah energi kinetik. Energi kinetik yang berubah itu berapa energi kinetik aktual dibagi yang ideal. Aktualnya lebih kecil kan pada yang ideal. Jadi Nusselt, nah bisa efisiensinya 95% atau lebih kan ya, ini dalam ini tipikalnya kan ya, tipikalnya. Nah ini menunjukkan apa? Jadi untuk Nusselt yang didesain dengan baik kan ya. Ya jadi mendekati irreversible kan ya, internal irreversible ya. Jadi bebas dari rugi-rugi internal. Nah itu ya, jadi itu. Nah ini pun bisa diubah dalam bentuk beda entalpi. Tapi definisi dasarnya ya kita terapkan dari perspektif energi kan ya. Ini kan energi untuk pematur. Dari situ nanti potensialnya beda nggak? Yang jelas kinetiknya jangan dianggap sama. Perubahan energi kinetik diabaikan ya sudah salah pemodelan ya, kesalahan sistematik. Yang dapat jawaban yang benar. Jadi itu perlu di-note ketika analisis Nusselt, nggak boleh menganggap perubahan energi kinetiknya diabaikan. Nah itu harus dipertimbangkan. Ya potensial ya bisa diabaikan. Nah kondisinya tuna enggak? Ya kalau tuna bahwa perubahan energi sistem itu sama dengan 0. Nah, udah mulai semakin ini. Nah, dia batik, Q-nya 0, W-nya nggak ada, ya udah. Sehingga nanti hubungan
kecepatan dengan entalpi kita peroleh, sehingga nanti kecepatan ini bisa digantikan dengan entalpi, kan ya, bisa digantikan. Ada buku-buku nyajikan dalam bentuk entalpi, ya ekuivalen juga dengan ini. Nanti soalnya bisa jadi, karena harus ini sama dengan entalpinya berapa bedanya, ya masuk ke sini ya dapat. Jadi nggak harus hitung kecepatannya dulu baru masuk rumus ini, itu kan ya. Ada yang ingin bertanya? Nah, ini berikut adalah ini. Adalah pompa, ya pompa. Nah, untuk pompa ya juga ininya ini. Jadi kita minimumnya kan yang ideal. Nanti yang aktualnya lebih besar, kan ya? Jadi inilah serupa dengan kompresor. Nah, sini jadi efisiensinya sedikit. Ya pompa ya akan ada pompa sentrifugal. Ini pompa juga ini ya, kayak pulpen ini pompa. Ini pompa ini submersible pump ini ya. Jadi pompa yang aksial yang bertingkat. Yang dimasukkan ke sumur ini dalam, nyemplung aja tuh di air. Nanti akan dorong air. Ya jadi nggak perlu mikirin masalah framing, masalah umpan, masalah apa kapitasinya kan ya karena direndam di air. Beda dengan pompa yang di atas kan ya. Misalkan pompa sentrifugal udah nyedot air ya. Kalau dalamnya udah ini misalkan dia lebih tinggi lagi tinggal kapitasi itu harus ke bawah lagi supaya nggak posisi pompa ya jadi posisi pompa akan menentukan. Nah ini contoh ya jadi coba diselesaikan gimana ya jadi penerapannya ya jadi ini sudah hubungan dengan ini daya keluar nih efisiensi isentropis ini turbin ya jadi perlu mengatur untuk turbin. Coba analnya gimana? Permisi Pak, Ya boleh balik ke slide yang turbin dulu nggak Pak? turbin ya boleh. Ya. Nah itu ya promosi. Yang H2S itu apa ya Pak? Yang mana H2S itu idealnya kan? Ini satu kan masuk turbin. Kalau ideal di sini, jadi prosesnya isentropis. Kalau sebenarnya ternyata tidak ideal. Ya di soal mungkin bisa jadi sebenarnya diketahui idealnya gampang nyari kan? Karena entropinya kan satu dengan A2S kan sama. Ya jadi itu Anda harus latih cari tingkat keadaan. Ya, boleh lihat yang kompresor nggak Pak? Kompresor. Nah ini kompresor. Ya kompresor juga itu.
Jadi kalau ideal hasilnya itu ya entropinya sama. Aktualnya entropinya lebih besar dari yang ideal. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Nah, coba ini dulu, latih dulu ya. Nah, ini gimana jawaban? Berarti ini mencari aktualnya ya, Pak? Ya, ini yang aktualnya jadi ini kan aktualnya. Nah, ini masuk kan ya, jadi sentropisnya diketahui. Jadi sentropis ini, maka Anda masuknya kan tahu itu ya 8 dengan 500. Terus keluarnya tahu itu 30. Yang ideal kan bisa dicari kan ya. Ideal bisa dicari, ya entropinya sama. Nah, yang ideal dulu dicari. Setelah ideal dapat, maka dari situ Anda dengan memanfaatkan definisi efisiensi isentropis, Anda bisa mencari entalpi aktualnya berapa. Gitu. Baru dapat entalpi kan? Entalpi aktual, tekanan 30 kilopascal, nah itu digunakan untuk mencari nantinya temperaturnya berapa. Nah, itu tantangan mencari tingkat keadaan lagi itu. Ya, tantangan mencari tingkat keadaan. Nah, coba dioret-oret dulu itu ya, gimana itu punya saya. Saya nggak cepet. Sih Pak, tadi ini ngerjainnya pakai tabel atau yang sama ideal, pakai ideal? Ini pakai tabel, pakai sifat. Iya, pakai sifat termodinamika. Jadi Anda itu kan di tabel superheated-nya pakai kan ya, steam-nya kan ya. Superheated-nya pakai. Pak, masih bingung cara cari H2S-nya, Pak. Itu gimana ketemunya, Pak? A2S ini, A2S Anda kan dari 8 MPa dengan 500 derajat Celcius itu fase apa? Kan fase uap panas lanjut kan ya? Iya. Nah, dari situ Anda kan entropinya tahu. Entropi H1 ya dapat, Pak. Ya, 3398. nanti entropi A2S kan sama dengan itu. Sama dengan itu juga. Ya, sama dengan yang tadi. Hasil 8 MPa dengan 500. Nah, entropi itu nanti ini dengan 30 kPa. Anda cek itu. Di tabel jenuh, 30 kPa, SG-nya berapa? SG. Itu ya.
SG-nya apakah lebih kecil daripada S yang didapat tadi dari tabel itu 8 MPa dengan 500. Kalau lebih kecil, artinya H2S itu berada di sebelah kanan kubah kan? Kalau berada lebih ini SG-nya lebih besar, maka itu berada di dalam kubah. Ya pasti lebih besar pada SF biasanya kan ya lebih besar. Itu bisa jadi dalam kubah, bisa jadi di luar kubah. Itu jadinya ya, jadi seperti itu. Ada lagi yang bingung gimana ini? Apa itu dapatnya apa? S-nya lebih besar pada SG atau lebih kecil? Berada dalam kubah atau di sebelah kanan kubah? Nah, emang ini ya di nanti analisis aplikasi untuk PLTU ya ada yang gini-gini ini yang bisa ini. Bahkan itu bisa ini bisa iterasi kan ya? Bisa iterasi. Misalkan keluarnya tahu, masuknya tidak tahu ya iterasi itu nggak bisa. Kalau ini kan sekaligus jalan ya, atau iterasi. Soalnya dibalik aja beda ya iterasi. Jadi coba-coba itu iterasinya kan coba-coba ngulang, muter-muter ya coba-coba. Ini ya, jadi ini ya, jadi nah itu asumsinya apa kan ya? Nah, kalau ini ya sudah tentu asumsinya tuna, steady kan ya. Nanti sistemnya mana dengan garis putus-putus sebagai apa itu kan ya. Terus apa? Kan kecepatannya nggak disebutin ya, dimensi dan lain. Ya udah perubahan energi kinetik potensial diabaikan. Ya jadi itu. Ya apa yang ini untuk sesuai dengan ini, sesuai dengan soalnya kan ya, yang cocok dengan soal. Ya adiabatik sudah tentu kan ya, adiabatik. Jangan diasumsikan internal reversible ya salah kan ya. Kalau asumsikan itu salah asumsinya. Ini kan absensi diketahui. Ya mohon ingat. Sering mengalir aja buat asumsi. Oh internal reversible ya udah dicoret. Itu nggak perlu, nggak usah itu karena ada. Dinusel karena efisiensi kan perubahan energi kinetik diabaikan ya salah juga asumsinya kan itu. Nah, dari situ ini ya ternyata S-nya itu kurang dari SG. Karena S ininya. S apa? S2S-nya. Sehingga kita cari X-nya, kualitasnya. Cari ya ini. Ya, kualitasnya cari berapa. Nah, dari situ A2S dapat kan? Nah, dapat ini A2S. Itu ya. Itu ternyata itu perlu dicek mengapa ini kualitasnya dicari karena S2S ini lebih kecil pada SG. Coba Anda cek ditekan SG-nya berapa. Kan ya tekan 30. Ya kan kelihatan ini SG-nya kan ini ditambah ini kan. Nah, berapa kan kurang dari 6, ini. Bentar, ini 0,9. S2 ini sama dengan ini. Ini pas ini. Ini SG nih, S ini dengan SG apa? SFG sama SG dikurangi SF kan, SF-nya segini. Jadi SG ini tambah ini. Benar. Benar ya. Itu 72 ya, 6,72. 6,72 ini 6,8. Oh benar. Coba cek lagi. Kan S ini
Ini kan SG-nya kan mau kita cari, jadi SF sama dengan, ya tanpa dibuka tabel. Nah, SG itu sama dengan apa? SFG sama dengan SG dikurang SF ya, SG dikurangi SF. Maka SG sama ini ditambah ini kan, ditambah ini. Tambah itu kan lebih dari 6,72 kan ya? Nah, kan SG tambah situ kan? Salah ya? Apa benar ini solusinya? Coba cek lagi. Mesti Pak, mau Ya, tanya Pak. ya, sekarang. Itu tadi S2S sama dengan S1 itu dari mana ya, Karena Mas, ya? untuk proses isentropis, kita Oh cari dari iya. isentropis dulu. Hmm. Sehingga dapat A2S kan, kita ingin cari A2S-nya dulu, kita cari. Oh, bukan sama dengan S2 ya Pak? Atau sama aja? Ya, enggak itu. S2S kan yang ini. Yang samanya kan yang S1 itu sama dengan S2S. Hmm. Jadi tanya Pak, Ya, itu kita mencari kualitas karena kita tahu S2S-nya itu masuk ke dalam aldehyde favorite Pak, kalau ya. di tabel. Jadi S2S itu lebih kecil pada SG. Ya, lebih kecil. Karena lebih kecil artinya kan berada dalam kubah kan. Lebih besar pada SF kan itu. Tuh. Oke Pak. Nah, setelah itu baru Pak gunakan definisi efisiensi. Ya, ini. Sini kan ini idealnya udah tahu. Ininya juga sudah kan. Ini data kan 0,9. Nah, data Izin bertanya, 0,9. Pak. Ya, Kalau saya- S2S-nya di luar kubah bagaimana ya, Pak? kalau di luar kubah ya bisa jadi. Dalam kubah ya Anda nanti lirik di tekanan 30 kPa, nanti itu di superheated ya, superheated vapor itu dilirik entropi yang dekat-dekat di temperatur berapa gitu. Ya. Jadi ngelacak ke situ kan. Oh, ini entropi ini ngapit ini ya, interpolasi di situ supaya dapat nanti. Dapat itu H-nya berapa ininya. Kan H2S-nya dapat di situ kan, H2S-nya dapat. Jadi nggak perlu nyari X lagi, langsung dari tabel. Itu juga mungkin ya, tergantung soal. Ya kan rentangnya biasanya kualitasnya aktualnya kan kalau di ini kalau yang umum itu tipikalnya kan sekitar 0,9 kan ya. Bukan X2S tapi X2 ya.
Tapi bisa jadi juga soal-soalnya berada di sebelah kanan. Kubah, kan boleh. Kan ya? Secara hukum kedua kan boleh. Tapi itu tidak dilakukan. Mengapa demikian? Ya karena ini. Karena efisiensinya lebih rendah jadinya kalau begitu. Ini efisiensi sistemnya. Tapi kalau terlalu ini agak ini juga, terlalu basah ya turbinnya cepat rusak. Ya artinya kalau kualitasnya rendah di sini kan sini basah kan ya. Jadi suhu-suhunya korban juga. Dengan umum ini kan ini masih ideal 0,84. Nanti aktualnya bisa dicari. Setelah ini kan dapat ini A2S. Ini masuk dalam kubah atau enggak kan bisa dicek lagi. Ya. Di tekanan segini Hg-nya berapa? Kalau ini lebih besar daripada Hg, entalpi gas, jadi sebelah kanan kubah. Gitu. Kalau masih lebih kecil, ya masih dalam kubah. Nah, itulah yang bisa dilakukan. Nah, dari situ cari temperatur kan. Nah, A2A-nya udah tahu, tekanan tahu. Nah, ini juga hunting juga. Ini apa? Oh, ternyata itu. Ternyata masih jenuh. Ya sudah, langsung ini kan ya. Dari ngecek tadi itu. H2G ini ternyata kurang dari Hg. Ya jenuh, ya sudah. Tekanan 30 kPa, temperatur jenuhnya berapa? Ya, ini jawabannya. Itu ya. Kalau pas ini bisa jadi di sebelah kanan juga. Iya, sebelah kanan. Yang itu yang saya ceritakan tadi. Gimana cara mencarinya? Ya karena kita berbasiskan tabel. Kan ya kalau software yang bagus, softwarenya ya dua diketahui langsung keluar yang lain kan ya. Keluar yang lain. Karena udah algoritmanya udah dibikin itu ya, orang yang lain udah mikir pusing untuk nyiapinnya kan. Nah, ini ya udah urus energi ya sudah W sama dengan ya M dot aja kan. H1 dikurang H2 kan. Ya udah, itulah power yang aktualnya kan. Aktualnya tahu nanti bisa dicek power idealnya berapa. Ya kurangin A2S, A1 kurang A2S. Nanti itu dibandingkan mau nggak 90%. Itu kan ya. Itu kan cross check-nya ya, cross check. Itu untuk memverifikasi udah bener nggak hitungannya. Kalau ada hitungan yang salah pastinya nanti kacau hasilnya di situ, tidak konsisten. Ya itu way out ya, jadi dapatlah segitu. Nah, nyampe di sini ada yang bertanya. Nah, kalau tidak, ini coba yang Nusel. Ini menarik juga ya, coba Anda pikirin. Nusel ya, kita pelan-pelan aja. Coba Anda urat-urat dulu.
Ini dari kecepatan rendah, kan ya? Kecepatan rendah ke 240. Jadi neraca energinya dulu diterapkan. Neraca energi rendah itu anggap apa? Hampir 0 dengan 240. Nah, lagi satu, hati-hati satuan. Ya, kalau entalpi di situ kan entalpi masuknya itu kan kilojoule per kilogram, kan ya? Kilojoule per massa masuk keluar kan sama, kan ya? Jadi bisa dicoret. Nggak perlu ada M dot, kan? Jadi konservasi energinya, nah itu sehingga anak ini yang ininya tahu nanti yang idealnya seperti apa. Yang ideal nanti dibantu dengan itu hubungan yang isentropis, ya, yang 90% itu. Kalau kasus seperti ini, velocity-nya itu terpakai atau tidak sih, Pak? Dia terpakai. Ya, di Nusel terpakai. Tidak boleh diabaikan, ya, perubahan energi kinetiknya, potensialnya diabaikan. Ya, Nuselnya anggap adiabatik, gitu ya. Tapi ada irreversibilitas, kan ya, sehingga ada efisiensi isentropis. Nah, ya, jadi itu asumsinya udah tadi ya udah saya singgung. Nah, itu jadi ininya. Di ini apa udara ya, kita gunakanlah itu, gunakan tabel apa? Tabel A22 lah, kan ya. Gunakan tabel A22 karena udara, kan ya. Ideal kita ini jadi analisis sebagai standar R analisisnya. Nah, dari situ kita terapkan lah ini. Jadi hubungan ini, kinetik potensialnya, kan ya. Kerja kan nggak ada, Q nggak ada, kan ya. Nah, ini 0 kan, satunya dianggap 0. Karena sangat rendah itu ya 0. Nah, dari situ dapat ini. Dapat jadinya kita bisa dapat ininya. Entalpi 2-nya dapat, gitu ya. Entalpi 2-nya dapat, nanti temperaturnya dapat. Gitu. Nah, berikutnya ini. Ini kan entalpi aktual nih ya, dapatnya. Entalpi aktual, kita mau nyari tekanannya berapa, itu harus cari ini, temperatur idealnya dicari. Ya, T2S-nya berapa. Sehingga pendaftar A2S dulu. Dapat ini. A2S. Dapat. Nah, PR-nya juga segini dari tabel itu. Nah, berikutnya kita ini. Dari tabel ini kita bisa cari P2-nya bisa ini. Ini P2 ini dengan hubungan ya, ini P2S ya, P2. Nah, dari sini kita dapat P2 yang ini kan 400 kan P1. Nah, ini P2-nya, P2 ini P2 yang ini yang isentropis, itu kan ya. Ya, proses isentropis. Dari H2S kan A2S, sebenarnya A2S itu kan dari tabel A22 kan bisa tahu dari PR-nya berapa. Bisa tahu T-nya berapa, ya T2S-nya berapa. Itu ya. Tapi T2S bukan T2, ini T2. Itu ya. Jadi sehingga ini dapat kita lirik di situ karena ini mau cari tekanan, PR-nya dicari. PR2-nya berapa? Kalau mencari volume jenis R-nya dicari. Sehingga kita bisa pakai hubungan volume jenis 2 dengan volume 1 sama dengan volume R2 per volume R1. Ya, itu triknya. Nah, seperti hubungan gini juga. Dengan cara ini kan proses ideal.
Nah, ini kan, nah ini akhirnya dapatlah itunya. P2-nya dapat, yang aktualnya dapat. Jadi kan P-nya itu aktual dengan idealnya kan sama kan ya, P. Itu ya, jadi agak ini trik di Nusel ya, jadi perlu hati-hati di sini juga pas ngitung. Hitung ini kan kilojoule per kilogram, ini meter per sekon, nah, harus bagi 1000 ya, 1000. Ini hasilnya kan ini masih joule per kilogram hasilnya di sini, harus bagi 1000 sebagai kilojoule per kilogram. Fungsi Pak, Ya, untuk P1 itu karena low velocity, berarti dianggap 0 aja gitu Pak, atau gimana? ya dianggap 0. Ya bisa jadi soalnya disebutkan ini si low aja 0 dianggap, anggap aja 0. Daripada repot mengasumsikan misalkan ini udara 10 meter per sekon, misalkan ya, bisa jadi kan ya, atau 5 meter per sekon, itu kan biasanya kecil kan di salur. Dengan 5 dengan 240 kan jauh kan? Iya Pak. Oh, ya, Pak. Untuk yang PR itu sebenarnya apa ya Pak? Tadi itu rasio tekanan itu di proses di tabel A itu, coba Anda lihat tabel A22. 22. Iya, itu kan ada kolom PR situ ya, kolom volume R ya. Itu untuk hubungan proses isentropis ya. Di tadi itu di gas ideal kita kan dapat hubungan itu kan. Mana ya, di gas ideal itu di situ diterjemahan di tabel. Nah, ini hubungan gini ini kan ya. Volumenya langsung ini dengan ini P2 per P1 sama volume 2R per 2R1. Volume jenis 1 per volume jenis 2 sama dengan volume R1 per volume R2 gitu. Udah ini ketemu. Udah Pak. Untuk itu ini emang spesial di sini ininya. Ya maka saya cari contoh ini yang nanti kalau ini apa urus dengan Nusel, kalau nggak dibahas detail ini nanti salah ujiannya. Oke, baik. Makasih Pak. Ya. Yang lain gimana yang lain? Oh ya Pak, untuk yang efisiensi isentropik efisiensinya itu udah kayak karena kebetulan Nusel itu P1-nya 0 itu jadi bisa dianggap sama aja ya Pak dengan itu yang tadi efisien Ya, itu karena ini 0, ini setengah, ini relatif kan hubungannya. Ya. Ya, untuk kasus itu jadi bisa kan ya, jadi dengan entalpi kan, tapi definisinya kan energi kinetik kan ya. Itu definisinya energi kinetik yang originalnya. Ya, karena pendekatan itu jadilah bisa seperti ini. Oh ya, berarti kalau misalnya ditanyain kayak velocity idealnya itu juga bisa didapat ya Pak dari 240 pangkat 2 per 2 per iya, nanti masuk ke situ. Nanti ini aja sama dengan setengah ini ya. Setengah P kuadrat yang aktual dibagi setengah P kuadrat yang ideal kan. Oh, oke. Baik, Mas Pak. Dapat. Ada emang buku-buku langsung nulis hubungan ini. Tapi ini kan ada suatu asumsi kan ya. Asumsinya itu apa? Ininya dianggap 0 itu. Apa tadi yang dianggap 0 apanya Pak? V-nya? Iya, volume kecepatan masuk ya di sisi 1. Karena dibilang low ini ya low velocity ya 0 yang. Jika dianggap nggak bergerak gitu dong Pak? Iya, anggapan ya bisa dianggap 0 karena jauh kan, itu misalkan hanya 5 meter per sekon, padahal keluarnya 240 meter per sekon kan itu ya. Jadi di deviasinya kan kecil kan ya. Oh ya, iya. Kecil. Itu aja.
Ya kalau mau ya bisa aja soal saya tambah ini kecepatannya 5 meter per sekon. Nanti ngitungnya gimana? Ya harus cari dulu kecepatan dari hubungan ini kan. Dari ini lagi satu dari kontinuitas kan harus tahu ininya juga, diameternya kan harus tahu kan ya. Ya datanya banyak jadinya ya, diameter sisi nuselnya berapa, masuknya berapa, keluarnya berapa. Itu perlu tambahan data. Gimana bisa ya kalau bisa kita masuk ke ini sekilas tentang ini perpindahan panas dan kerja kan ya dalam proses-proses aliran kondisi tunak dan ini ya internal reversible ya jadi kan key control volume per massa internal reversible kan sama dengan integral TDS kan ya nah, itu di Carnot itu kan udah seperti itu ya jadi kita masukkan hukum kedua. Maka kalau ini ideal kan ya internal reversible kan produksi entropinya kan nol ya. Nol. Nah, ini jadinya ini juga ya. Di kasus ini ya perubahan entropinya udah masuk ke sini kan. Ini dari ini jadi nol di sini kan ya. Ini kondisi tunak. Nah inilah diselesaikan sehingga dapat lain. Ya, jadi dapat hubungan ini jadi segini. Per unitnya itu dapat. Nah, terus sekarang kita bagaimana variasi temperatur itu kita pertimbangkan. Nah, ini variasi temperatur itu yang merupakan serial dari ini tahapan proses-proses tak terhingga kan ya. Nah, perpindahan panas per satuan massa ini bisa diberikan hubungan ini. QCP per m dot sama internal reversible sama dengan integral TDS. Ya. Nah, kerja persatuan massa ini ya persatuan massa melewati pelumatur ini, nah ini bisa diperoleh dari raca energi ini. Ya, raca energi ini, sekali lagi pokoknya ya. Nah, sehingga itu nanti key-nya ini kita ganti untuk proses yang tadi itu ya ini. Ini masuk sini kan, key-nya diganti. Nah, dari situ kita akan dapat nantinya ini, TDS itu. Nah, dari persamaan TDS ya, itu HP per kV kan. Nah, itu nanti ini kan ke energi yang tadi, sama energi yang tadi. Tadi kan ada W masih kan, nah W itu digantikan. Nah, dari situ dapatlah hubungan ini. Hubungan ini dapatkan ya. Terus, nah sehingga nanti untuk nozzle dan diffuser, nah hubungan ini ya bisa ini ya. Jadi hubungan integral dV plus V kuadrat plus ini karena ini sama dengan 0. Ya, jadi ini sisanya kan. Nah, untuk kompresor, nah ininya kerjanya jadi ya jadi kerja. Jadi pompa juga kan ya, cair integral VdP kan ya. Itu ya itulah kerjanya berapa. Nah, ini bahwa ini hasil-hasilnya adalah kerja dengan asumsi bahwa internal reversible untuk yang idealnya ya, jadi aliran dalam kondisi tunak. Ya, itu ya jadi itu dulu ya. Jadi nanti kita lanjut lagi untuk proses yang lain. Ini udah mau selesai sih ya. Udah ini aja lagi dikit supaya mumpuni. Nah, ada proses-proses politropik. Nah, jadi proses politropik jadi tekanan pangkat tekanan kali volume pangkat N konstan. Itu. Nah, ini kita hubungkan dengan persamaan yang tadi. Ya, persamaan yang tadi ini bisa dicari kan? Sehingga ada kasus-kasus. Kasus N tidak sama dengan 1, jadi persamaannya sini. Ketika N sama dengan 1, ini terus lanjut ya, gas ideal jadi segini. Nah, N sama dengan 1 jadi ini ya, jadi berangkatlah dari persamaan ini. Di mana N ini politropis kan ya antara 1 dengan K, itu ya. N. Itu ya proses politropis. Nah, itu ya jadi dari pendekatan tadi itu kan ya, pendekatan tadi jadi untuk aliran kondisi tunak dan modelnya itu kondisi tunak sama ini internal reversible ya. Jadi ini tambahan ini. Jadi pengembangan konsepnya, pengembangan konsep untuk menganalisis
baik nozzle ataupun pompa dan kompresor. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Nah, ingat ya, jadi ujiannya tanggal 19 ya, 19. Karena lihat pengumuman lebih lanjut, selalu jaga pengumuman di tim kan ya, untuk yang semua kelas. Kalau saya ini ada yang penting juga saya sampaikan lewat WA. Itu ujian yang ketiga, nah itu udah minggu ke-13 ya. Minggu depannya atau 2 minggu paling telat ya ujian keempat lagi ya. Jadi kita ini udah mau selesai, mungkin hari Jumat untuk entropi selesai lah hari Jumat, sampai hari Jumat selesai. Minggu depan udah masuk ke aplikasi ya, aplikasi. Atau mungkin sebagian bisa di entropi masih. Aplikasi kan ya banyak sih, tapi kan awal-awal saja. Awal-awal saja, jadi tidak detail sekali ya, nanti akan dilanjutkan di rekayasa thermal. Itu ya dari saya. Kalau nggak ada yang bertanya, ada yang bertanya nggak? Kalau tidak, kita akhiri sampai sini. Ya, sampai ketemu hari Jumat ya. Ini udah ini. Oke ya, meeting untuk semuanya, and for meeting for all.